menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ya, kemungkinan ini ya, Presiden Joko Widodo menolak naskah pidato yang sudah disiapkan dan lebih memilih menjawab kritikan dari Anwar Abbas, yaitu sudah mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dan akhirnya pun Presiden Joko Widodo menolak membaca naskah pidato yang disiapkan. Nah, kemungkinan membuat sejumlah orang terkejut, ya termasuk Rocky Gerung lah. Rocky Gerung kan ya sering mengledek Presiden Joko Widodo jika pidato pakai teks lah dan sebagainya. Ya kemungkinan jika Presiden tidak membaca teks, ya bisa jadi Rocky Gerung terkagum-kagum. Bahkan Rocky Gerung pada saat itu pernah menyebut Jokowi marah-marah saja pakai teks. Memang tempurung kosong, ujar Rocky Gerung pada saat Jokowi marah-marah di Kabinet Indonesia Maju. Ya memang, padahal Presiden Joko Widodo saat pidato di acara internasional bahkan juga sering tidak menggunakan teks. Seperti contoh di acara Summit Tiongkok yang dihadiri oleh 1.500 pimpinan perusahaan internasional. Jokowi kedapatan berpidato tanpa menggunakan teks. Oleh karena hal tersebut, Presiden pun banjir pujian. Itu dilakukan Presiden Joko Widodo sudah sejak 2015 yang lalu. Keren kan? Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Pantesan Jokowi ogah baca teks pidato, ternyata ini maksud Pak D. Diketahui Rocky Gerung sebagai pengamat politik turut buka suara terkait kesalahan Presiden Joko Widodo mengenai kota dan provinsi Padang. Kali ini Jokowi tidak menggunakan teks dalam pidatonya. Sebelumnya, Jokowi juga membuat pernyataan blunder mengenai babi panggang, Ambawang, dan saat itu Jokowi menggunakan teks untuk membacakan pidatonya. Rocky mengatakan, dengan teks maupun tidak selalu salah. Iya, pakai teks salah, nggak pakai teks juga salah. Jadi sebetulnya nggak usah ngomong aja, kan supaya nggak salah, ujar Rocky sambil tertawa dilansir melalui YouTube Rocky Gerung Official. Hal ini menurut Rocky adalah hal yang sepele, namun karena banyak kekeliruan, maka orang mulai menguliknya. Jadi ini hal yang sepele sebetulnya. Kadangkala juga orang bikin kekacauan fakta yang sebetulnya nggak dosa-dosa amat. Cuma karena di belakangnya ada banyak kekeliruan, lalu orang pers lalu mengulik hal yang sebetulnya sepele, ujar dia. Namun, imbuh Rocky, dari kesepelean itu memperlihatkan Jokowi tidak memiliki kapasitas tertentu. Tapi kesepelean itu justru yang memperlihatkan bahwa ada kapasitas tertentu yang tidak dimiliki oleh seorang presiden, yaitu soal-soal yang sebetulnya sangat elementer, pungkasnya. Rocky lalu memberikan saran, seharusnya saat itu Jokowi bawa santai aja pidatonya dengan membuat sebuah candaan. Kan mestinya presiden pada saat itu, waktu dia salah ngomong ya bercanda aja. Oh iya, yang saya maksud adalah Sumatera Barat, tapi saya ingin saya ditertawakan hari ini. Itu bisa dicairkan, dia bisa mulai dengan semacam itu, ungkapnya. Tapi karena terbiasa menggunakan teks, dan saat itu tidak menggunakan teks malah semakin salah. Menurut Rocky, istana tidak perlu memberikan klarifikasi karena hal ini kecil. Tapi kalau ada logik mah gak perlu klarifikasi kan. Justru karena gak ada logik klarifikasi terus, dan sebetulnya nih istana ngapain juga diklarifikasi. Biarin aja lah dengan sedikit bercanda, gak usah secara ofisial mesti klarifikasi imbunya. Lebih lanjut, Rocky memberikan perumpamaan dan menyinggung pihak istana. Itu sama seperti korektor membaca naskah itu. Dia bisa ngoreksi naskah, dia sekarang ngoreksi disertasi. Jadi, satu istilah mungkin dia nggak tahu tapi dia koreksi, salah lagi kan? Ya, begitulah istana tuh, sudah biasa mengoreksi hal yang sepele. Ya udah, yang sepele aja katanya. Hal ini dibesar-besarkan oleh orang karena ketidaksukaan terhadap Jokowi sudah menumpuk. Jadi banyak hal yang sebetulnya bahan yang biasa, tapi karena orang sudah menumpuk kejengkelannya, maka presiden keselio lidah pun dianggap keselio otak, ucapnya lagi. Diketahui akademisi Rocky Gerung ikut merespon kemarahan Presiden Joko Widodo kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju. Bahkan, Jokowi mengancam akan membubarkan lembaga dan merefafel kabinet. Beliau marah karena isu stimulus ekonomi, bukan karena banyak nyawa berguguran karena pandemi. Pemimpin kerdil negeri di kolam, cuitnya dalam akun Twitternya Rocky Gerung pada Selasa 30 Juni yang lalu. Ia juga menyindir keras Presiden Jokowi karena marah-marah namun menggunakan teks. Marah tapi pakai teks, memang tempurung kosong, sindir Rocky Gerung.
Lebih lanjut, ia mengaitkan kemarahan Jokowi dengan kedunguan. Marah pakai teks, dungu tanpa teks, sialundro ketusnya. Diketahui pada minggu lalu, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas mengkritik pemerintah, mulai dari soal kesenjangan di masyarakat hingga soal penguasaan lahan. Anwar Abbas menyampaikan kritik itu di hadapan Presiden Joko Widodo dalam acara pembukaan Kongres Ekonomi Umat Kedua MUI tahun 2021. Jokowi pun langsung buka suara. Dia memilih tidak membaca teks pidato dan langsung menjawab kritik Anwar Abbas. Tadi saya disiapkan bahan sambutan seperti ini banyaknya. Tapi setelah saya mendengar tadi Dr. Buya Anwar Abbas menyampaikan, saya nggak jadi juga pegang ini. Saya akan jawab apa yang sudah disampaikan oleh Buya Anwar Abbas. Akan lebih baik menurut saya di dalam forum yang sangat baik ini, ujar Jokowi dalam acara pembukaan kongres tersebut, disiarkan via YouTube Official TV MUI pada Jumat 10 Desember 2021. Menanggapi kritik Anwar Abbas soal ketimpangan, Jokowi menegaskan, pemikiran cara menurunkan Gini rasio, apalagi pernah merasakan menjadi orang miskin. Dia mengakui menjadi orang miskin tidak enak. Jangan dipikir saya nggak kepikiran, karena saya merasakan jadi orang susah. Saya merasakan betul dan enak menjadi orang yang tidak susah memang, tuturnya. Selain itu, Jokowi menanggapi soal kritik Anwar Abbas penguasaan lahan oleh segelintir orang. Pertama, yang berkaitan dengan lahan dengan tanah. Penguasaan lahan, penguasaan tanah. Apa yang disampaikan Buya betul, tapi bukan saya yang membagi. Harus saya jawab, tegasnya. Jokowi pun menegaskan, pemerintah saat ini melakukan reformasi agraria. Pemerintah akan menyisir lahan-lahan konsesi yang diberikan kepada segelintir orang baik dalam bentuk HGU maupun HGB, namun ditelantarkan. Mungkin insya Allah bulan ini akan saya mulai, atau mungkin bulan depan untuk saya cabut satu persatu yang ditelantarkan. Karena banyak sekali konsesinya diberikan sudah lebih dari 20 tahun hingga 30 tahun, tapi tidak diapa-apakan, sehingga kita tidak bisa memberikan ke yang lain, ujar Jokowi. Diketahui juga pidato Presiden Joko Widodo kepada CEO Summit di Tiongkok pada Senin 10 November 2014 yang lalu menuai pujian dari para netizen. Presentasi disampaikan Jokowi dalam bahasa Inggris di hadapan sekitar 1.500 pimpinan perusahaan internasional. Jokowi berbicara di CEO Summit dengan menggunakan bahasa Inggris yang sederhana dan baik, tanpa catatan, menggunakan pointer sendiri dan mengendalikan PowerPoint, fokus pada kesempatan berinvestasi. Kicau Presiden East-West Center Charles E. Morrison melalui akun Twitternya. Ren Gawilarang, seorang jurnalis online, juga memuji keberanian Presiden Jokowi tersebut. Dengan bahasa Inggris logat Jawa, Presiden Jokowi berani pidato tanpa teks di depan 1.500 CEO dunia di KTT Apex. Kicau Biokauser, seorang blogger Kompasiana Blonteng Power, menyebut Presiden Joko Widodo bukanlah berpidato, melainkan menyampaikan presentasi. Yang lain pidato, Pak Presiden memilih metode presentasi, kata Blontengpur. Sementara itu, penulis buku Anak Dusun Keliling Dunia, Imade Andi Arsana, menyampaikan sisi menarik Presiden Jokowi dalam berbahasa Inggris. Yang menarik, Pak Presiden tidak merasa perlu menginggriskannya sendiri. Ini mirip orang India yang nyaman dengan logat sendiri. Presentasi Jokowi, kicau Made Andi, kritik guru besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, mengingatkan Presiden Joko Widodo selalu menggunakan bahasa Indonesia dalam forum internasional yang akan diikutinya. Hikmahanto mengatakan, hal itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Pasal 28 undang-undang tersebut berisi, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri. Hal ini, lanjut Hikmanto, tidak dilakukan oleh Susilo Bambang Yudhoyono selama 10 tahun pemerintahan. Penyampaian pidato oleh Presiden dalam bahasa Indonesia bukan karena Presiden tidak mau dan tidak mampu menggunakan bahasa Inggris, melainkan karena kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang. Jika Presiden saja tidak patuh pada undang-undang, wajar saja bila masyarakat diperlakukan demikian, ujar Hikmanto melalui pesan singkat pada Senin 10 November 2014.